guys, selamat datang di Cursing Ban, curhat singkat bareng anime. Kita nggak tahu ini episode berapa, tapi hari ini kita akan bahas tentang pasangan. Tapi apa sih ciri-ciri yang pertama, Kis? Kalau bahas tentang pasangan, kita tentunya mau pasangan yang baik, ya kan? Yang pertama itu adalah pilih pasangan harus jujur. Jadi, malam ini kita akan bahas tentang pilih pasangan harus jujur. Iya, Gak iya kali kita pacaran sama orang yang suka bohong, ya kan? tapi kan kita juga nggak tahu dia itu jujur apa enggak. Iya, seenggaknya kita harus testing lah. Pokoknya kita harus TP-TP dengan jujur. Masa kita pacarin orang yang suka bohong, ya kan? Iya, tapi kita nggak bisa juga nilai orang bohong apa enggak, ya kan? Iya, makanya harus deketin, harus lihat karakternya. Ya udah, langsung ke thread pertama aja. Ada dari Fazil Zainal. Katanya peraturan nggak tertulis, harus berani jujur. Kekurangan fisik ke calon pasangan biar dia nggak nyesal pas tahu setelah nikah. Nah, Iya, harus jujur. Yang namanya jujur itu memang udah bawaan dari watak kita, dari kita lahir. Bukan kayak apa ya? Kita bilang kayak tadi dibilang nggak tertulis dia, ya kan? Nggak harus diajarin, tapi memang harus melekat sama kita kalau kita harus jujur, ya kan? Terus ada Everybody Goes Blog, katanya termasuk penyakit ya, temen gue banyak yang ketipu sama istrinya, nggak jujur kalau punya penyakit. Baru ketahuan setelah nikah, bayangin habis merit baru ketahuan alopecia, pakai jilbab, maksudnya apa tuh? Nggak tahu. Apa, Kis? nggak tahu sih alopecia. Nggak tahu kan? Ada juga yang punya penyakit jantung, asam urat sampai nggak bisa jalan, sampai autoimun juga ada. Ada perempuan sekarang katanya gitu. Iya sih, Lanjut. karena ya, Kenapa? kok dengan teman itu biar karena takut Iya, ditinggal takut ditinggal. kebohongan, ya kan? Heeh. Iya, berarti kita menutup apa yang terjadi berarti sama aja kayak bohong, ya kan? Iya, lagian setiap kebohongan itu pasti diiringi dengan kebohongan-kebohongan yang lain juga. Iya, jadi harus jujur dari hal terkecil gitu. Lanjut, Mm-mm. Kis. Selanjutnya ada dari Raisya Suwarni. Kekurangan fisik, bukannya fisik itu udah tertampang nyata tiap kali ketemu. Maksudnya fisik yang mana? Menurut saya justru yang harus diakui jujur itu kekurangan non-fisik. Kondisi keuangan, potensi karir, rencana masa depan, beban tanggungan, kondisi emosional dalam kondisi gimana. Referensi, dukungan, atau grup kalau ada. Betul, betul, Menurut betul. Halo? menurut Rosa gimana itu? Kita harus jujur tentang non fisik. Kalau fisik itu kan bisa dilihat secara langsung kan, Mm-mm. ya kan? Kalau dibilang kondisi keuangan ya kita harus jujur, jangan nanti misal dibilang pasangan kita mau cari orang kaya nih, otomatis kondisi keuangannya tuh secure, aman, ya kan? Sementara dia bukan orang yang kaya, kan itu bisa nanti untuk kedepannya itu kan kayak mau nikah tapi gagal bisa jadi, ya kan, karena dia bohong tadi. Terus tentang Ujung ya, ujung-ujungnya juga kebiasaan kan gara-gara menutupi kebohongan itu. Oh, cewek aku iya, pengen cowok yang banyak uang nih, jadi dia berusaha setiap keluar tuh minjem ke sana sini kayak iya, gitu. iya, jadi kayak capek sendiri nanti akhirnya, ya kan, lebih bagus bilang dari awal gitu, dan bilang aku maunya punya pasangan yang kayak kayak gini gitu, jangan nutupin juga, nanti takutnya dia bohong kamu pun bohong, ya udah hilang semuanya, ya kan. Iya. Terus misal nih kalau kita mau nikah, ada tuh banyak orang yang kayak mau nikah tapi ternyata si calon suaminya ini beban tanggungannya itu banyak. Kayak harus sekolahkan keluarganya, adiknya, orang tuanya, itu semuanya dibebankan sama satu orang gitu. Awalnya dia bilang enggak. Jadi kan kalau kita mau nikah otomatis kan rezeki untuk yang tadinya full untuk kita otomatis kan berkurang kan? Iya, tapi misalnya dia nggak ada ayah, dalam agama Islam memang Iya, itu emang harus. Iya, cuman kan dari awal harus bilang dia berapa persen, keluarga berapa persen, ya nggak sih? harus jelas, jangan nanti salah Hmm. satunya jadi batin kan. Iya, iya, karena memang nggak enak gitu. Terus apa ya kita bilang?
jangan di awal tuh ya memang harus benar-benar jujur, jangan ditutup-tutupi, ya kan? Hmm, Gitu. Ya udah lanjut, ini ada dari Cherry Cute. Katanya, iya kalau nanti ada calon aku bakal jujur kalau punya stretch mark karena dulu pernah BB naik drastis. Katanya gitu. Kalau punya stretch mark bisa diobati ya? hmm, bisa sih tapi susah Tapi susah. rasa. Berarti, Aku juga punya soalnya tapi sulit tapi diobati. susah ya. Terus berarti memang kalau memang pasangannya mau terima ya berarti memang berjodoh ya kan? Harus Ya, terima apalagi juga. yang pernah gendut itu rata-rata pasti punya stigma. Lanjut, Kis. Selanjutnya ada dari Mermaid Nanana dia bilang, Panjang namanya. jangankan kekurangan fisik, kekurangan finansial sampai mental juga gue ceritain ke calon suami waktu itu. Untung gue cakep, jadi dia terima-terima aja. Wih, harus pede nih. Untung gue cakep. Fisik menentukan segalanya ya kayaknya Iya, zaman sekarang. biasa kan pertama kita lihat orang nggak mungkin langsung nanya isi hatinya, orangnya baik atau enggak, pasti kita lihat dulu dari fisik, Kis. Ya kan kalau fisiknya oke oke nih, ya udah 2 hari seminggu kita lanjut ke pembahasan yang lain. Biasa kan gitu, fisik dulu. Iya, habis itu di setiap orang pun cara melihatnya beda kan, belum tentu di mata kita Iya. cantik, di mata orang nggak begitu kan. Relatif ya gitu. Iya. Ya, terus ini ada dari Rich Nyanti, katanya memilih pasangan hidup apa yang harus dipertimbangkan. Nah, jadi di thread si Kak Rahmianti ini ada beberapa kasih tips. Apa yang harus kita pertimbangkan sebelum kita memilih pasangan hidup. Yang pertama itu kejujuran, keterbukaan. Jadi memang kejujuran itu sangat penting. Cocok dengan judul kita hari ini. Makanya aku ambil judul ini. Karena memang yang pertama itu ya kejujuran, ya kan? Kalau Iya. kejujuran itu kan gak hanya ngomong manis. Kayak kita orang jualan. Ya kan? Kalau orang jualan itu pasti semuanya oke dibilang. Padahal ada kekurangannya. Jadi kita harus ngomong jujur, keterbukaan. Jangan nanti di akhirnya karena udah ada perasaan, sempat ragu gitu, jadi ragu sama kita walaupun ada perasaan, jadi ujung-ujungnya sama-sama sakit, ya kan? Ya, karena seumur hidup itu lama, nggak Iya, sebentar. karena seumur hidup itu lama, nggak sebentar, betul. Lanjut ke thread selanjutnya, Pertama Kis. tuh memilih yang betul-betul cocok dulu. Harus klik gitu kan? Daripada asal milih cuman karena omongan orang, kenapa belum nikah, ini itu. Iya, Karena yang jalanin kan kita, bukan mereka. iya. Ya, tips kedua dari kakak tadi, support system. Dari Betul. pasangan yang nggak hadir saat senang aja, tapi saat kita susah juga dia membantu kita kayak gitu, nggak ninggalin lah. Jadi tempat kita atau apa. Habis itu ada visi dan misi hidup. Iya. Dan berhubungan ini bukan berhubungan dalam arti negatif ya. Kita ini setiap menjalin hubungan sama orang tuh kita harus bahas juga visi kedepannya gimana. Iya. Jalannya dia mau lanjut menikah atau ke jalan yang serius atau enggak. Kalau sama-sama memang nggak ada nemuin titik terang visi kedepannya kayak mana kayak gitu, bisa cari yang lain aja deh. Soalnya kita ngejar bumi ini terus berputar kayak gitu, kita masih ngejar umur, ngejar karir ini itu kayak Banyak gitu. yang harus dikejar ya. Kalau dia udah nggak ada visi kedepannya jelas, kita cut aja gitu. Jangan terlalu, cinta itu bisa tumbuh, yakin Iya. yakin nggak cinta itu bisa tumbuh? Apa? Kenapa? Yakin nggak rasa cinta itu bisa tumbuh? Yakin. Aku bilangnya seolah udah move on ya. Siapa? Oh, Bakri belum move on ya. Cerita Jadi visi ketiga. masukkan aja dulu kan, Kenapa? lebih enak ngomongin orang daripada ngomongin diri sendiri. Iya, memang kita nggak bisa jadi obat untuk diri sendiri, nggak bisa. Orang lain yang harus support kita, ya kan? Jadi tips yang ketiga dari Kak Rahmianti ini, visi dan misi hidup. Visi misi hidup itu harus tujuannya sama. Jangan nanti kamu 5 tahun ke depan udah pengen punya rumah tapi pasangan masih pengen tinggal di rumah orang tua. Itu kan udah beda. Dan di visi misi ini kita harus bicara dengan jujur. Jangan ada yang namanya ditutup-tutup. Ya nggak, Kis?
Iya. Iya. Terus Habis apa? yang terakhir mau apa aku nih? Bagi saja. Tips terakhirnya ada kecocokan emosional. Ini penting banget sih menurut aku. Apalagi kecocokan itu, misal emosinya gimana, jangan satunya pertalite, satunya pertamax gitu kan. Iya, nggak nyambung ya. Terus kalau bisa cari yang hobinya nggak saling menjatuhkan gitu deh. Misalnya kita suka K-pop, dan dia ngomong gitu, ngapain sih suka sama cowok K-pop? Misal kita suka anime, ngapain sih nggak nyata gitu? Kita Iya. suka ini sih selalu membantah anu kita, jadi kan kita yang tertekan lama-lama Iya, gitu kan. Jadi disepelekan ya kan. apa salahnya kan? eh Support sedikit. Sebenarnya pacaran ini menambah kebahagiaan kan, bukan menghancurkan kebahagiaan yang udah kita punya gitu. Betul, dia harus mendukung, Kis. Mm, Terus kalau yang namanya kejujuran itu yang memang benar-benar fondasi penting dalam hubungan, ya kan? Kenapa sih kita harus jujur dalam milih pasangan? Tujuannya apa? Yang pertama, apa nih, Kis? Yang pertama pastinya kita tujuan jujur itu membangun kepercayaan ya, Betul. karena fondasi awal dari suatu hubungan itu biar awet itu adalah kepercayaan. Iya. Kalau udah diawali dengan kebohongan-kebohongan, nanti lama-lama pasti walaupun dia berkata jujur, orang nggak akan percaya lagi. Betul, karena biasanya kalau sekali bohong, pasti ada kebohongan yang lain kan? Biasanya gitu. Terus yang kedua adalah memfasilitasi komunikasi yang sehat. Komunikasi yang sehat itu ya komunikasi yang baik, harus terbuka, harus jujur sama pasangan. Jadi kalau memang ada masalah dari salah satu, boleh kalian milih bicara langsung atau nanti jadwalkan. Nanti aku mau bicara nih tentang ini gitu. Jadi kita memang harus komunikasi yang sehat, yang baik. Jangan emosi dibalas emosi. Nanti ntar curiga kita, ya kan? Terus yang ketiga ada juga yang namanya mencegah konflik. Mencegah konflik caranya kayak mana ya? Dengan bicara dengan jujur. Biar kita nggak menciptakan konflik. Jangan nanti kita udah sedikit ada kesalahpahaman gara-gara kita tidak jujur, kita bohong atau kita memang sengaja bohong aja atau memang kita sengaja tutupin atau nanti mau dibicarain. Itu kayak memperpanjang kesalahpahaman nggak sih, Kis? Kayak berkembang jadi kesalahpahamannya itu gara-gara kita nggak jujur. Iya, apalagi zaman sekarang ini orang lebih nyari curhat itu bukan sama pasangannya kan, tapi cari dengan orang lain kayak gitu. Iya, itulah karena kan kita nggak bisa mikir sendiri sebenarnya. Kita tuh butuh teman yang memang bisa dengar cerita kita, kasih solusi. Iya kan? Iya, tapi masalah yang kayak gitu juga bisa jadi loh, bumerang kayak gitu. Soalnya kalau orang curhat gitu kan biasa ke lawan jenisnya juga lah kayak gitu kan. Iya, dia minta saran. Makanya kita harus ada batasan, harus ada boundariesnya. Awal-awal perselisihan ya bau-baunya. Iya sih sebenarnya. Cuman kalau minta saran ya nggak apa-apa. Cuman setelah minta saran ya udah sekedar itu aja. Jangan apa-apa harus melibatkan orang lain. Jatuhnya nanti mengarah ke orang ketiga ya kan? Terus apa Kit lagi? Selanjutnya kita harus mengetahui hobi pasangan kita atau apa yang pasangan kita suka atau tidak gitu. Iya, kita harus tahu memang karakter dia, kebiasaan dia tuh kayak apa, biar nanti kalau ada perselisihan atau salah paham itu ya kita bisa mungkin cara menenangkan dia ya dengan ajak dia melakukan kegiatan yang dia senang dulu ya kan, biar nanti enak ngomongnya, jadi kepalanya pun dingin, nggak panas, nggak emosi dengan emosi gitu. Istilahnya tuh gini ya, Apa? kalau kita mau menyukai langit itu, kita harus siap menyukai semua cuacanya, baik itu hujan, betul. petir, badainya, Kan geluduknya. geluduknya halilintarnya kan, kita kalau mencintai orang nggak cuman kelebihannya aja, harus terima juga kekurangannya, tapi kekurangannya itu kita harus kita tutupin dengan kelebihan kita, ya kan? Iya. Nggak boleh kita Karena salahin. melengkapi kan, Apa? saling melengkapi. Saling melengkapi. Lagi-lagi kita manusia biasa yang nggak ada yang jauh dari kata sempurna gitu. Habis itu
dengan cara jujur juga kita bisa menghindari permasalahan gitu, Iya. penyesalan untuk kedepannya kayak gitu kan. Mm-mm. Karena saat eh, kebohongan itu terbongkar, biasanya semuanya akan lebih hancur sih. Iya. Terus nanti biasa kalau udah sekali, besoknya ada lagi, terus kayak mendem-mendem, ujung-ujungnya duar. Jadi kayak saling salah-salahin gitu kan kalau kita bohong. Iya. Habis itu Hmm. apalagi kalau sekali hancur kebohongan itu terbongkar semua, Iya. wassalam. Wassalam. Selesai, wassalam. Tadi tuh kan kita udah Wassalam. bicarain yang namanya hal positif atau manfaat dari kita bicara jujur kan. Otomatis untuk tujuannya untuk meningkatkan kualitas hubungannya kan. Terus apa aja sih kalau hal negatif dari kita suka bohong itu? Pastinya yang pertama hilangnya kepercayaan ya. Iya, betul. Pasti siapa sih yang mau percaya udah dibohongin gitu, kayak itu kali kan Sedih. dimaafkan begitu. Terus tiba-tiba, oh ini memaafkan nih. Mm. Pasti dia mengulangi lagi kayak gitu. Makanya kita harus kasih kesempatan juga sih, jangan apa-apa harus dimaafkan. Iya. Bisa juga karena kita nggak jujur, hubungan kita jadi retak sah. Jadi apa? Jadi retak. Seta. Retak. Oh, jadi retak. Iya. Kira ini seta apa? Ya kan? Terus misal nih, kalau kita sering kali maafin juga, nanti ujung-ujungnya dia, oh nah, aku bisa bohong lagi nih. Kan dimaafin, kan bisa juga gitu. Ya, Ya kan? ujung-ujungnya kesulitan untuk membangun hubungan baru karena Heeh. trauma ya. Iya, karena trauma. Terus gara-gara itu juga kita kayak stres, cemas. Ini sebenarnya dia jujur nggak sih? Ya kan? Jadi kita kayak curiga kemanapun dia pergi, kita curiga ujung-ujungnya sakit. Iya, terus kalau lebih dalamnya lagi nanti bisa terkena penyakit mental sih. Kalau Mm-mm. kita Betul. Terus kalau misal di zaman kita sekarang kan banyak kali mm-mm. yang udah gangguan mental. Kena, iya 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 itu butuh pertolongan ahlinya. Mm-mm. Ya kan, terus kalau kita memang suka bohong itu kayak merugikan diri kita, kayak citra kita pun nggak baik di luar sana. Orang bilang, tadi itu mantan aku gitu misal. Terus kemarin dia suka bohong ini. Jadi kalau ada yang deketin dia, hati-hati dia pembohong. Kan gitu, kayak orang ngejudge gara-gara terlalu sering bohong, pasti langsung kayak gitu. Kan sangat merugikan kita kan, citra kita pun sangat buruk kan. Dan kita Iya, otomatis kalau berhubungan sama orang, otomatis keluarga pun kayak orang tuh kenal keluarga kita. Bisa jadi kalau nggak mengadu otomatis orang mikir ini keluarganya pasti nggak baik nih di dia, pasti kan gitu, semuanya merambat kemanapun kalau kita nggak baik, kalau kita suka bohong ya kan. iya betul. Kayak mana Kis, ada nggak masalah Balkis atau teman pengalaman yang suka bohong, nggak jujur bicaranya, ada nggak yang langsung ketahuan gitu Kis? Seru sih sebenarnya. Sebenarnya sih kan. uh Tapi kalau kita ceritain kepanjangan ya nggak sih? Satu aja nggak sih Kis yang ada langsung akibatnya gitu, ada sebabnya, ada akibatnya, dia menyesal terus kayak kena karma. Ada nggak? Kurasa belum ada sih. Nggak ada. Itu tuh yang cerita Upin Ipin si pengembala, kan kalau nggak salah 3 kali ya yang Oh bilangnya, iya, katanya ada serigala itu, ingat nggak Upin Ipin? ingat. Dari situ aja kita lihat yang apa. Tolong, Iya. tolong. Awalnya minta tolong, dibohongin, terus minta tolong kalau nggak salah 3 kali. Ya kan? Mm-mm. Pas ketiga kalinya nggak ada yang percaya, padahal benar. Nah, dari situ aja kita langsung lihat. Ujung-ujung yang jadi korban siapa? Ya kita, dampaknya terhadap kita juga. Bukan orang lain. Orang lain bakal jauhi kita karena kita suka bohong. Karena membentuk kepercayaan itu sangat sulit kan Iya, daripada iya, iya. kebohongan lagi. Apalagi udah menjalin hubungan lama. Kalau tiba-tiba dia bohong, ya otomatis kan kita tahu karakter dia kayak apa, ya kan? Betul. Benar. Terus apa nih tips dari Balkis? Biar kita tahu bahwa pasangan kita tuh bohong. Atau enggak tips biar kita menjaga kepercayaan dari pasangan? Kejujuran itu kunci sih untuk Iya. membangun hubungan sehat, bahagia, dan langgeng. Terus kita harus juga pilih pasangan yang dapat kita percayai dan
dan bisa bersedia jujur lah sama kita tanpa menutupi apa-apa kayak gitu kan, baik tentang keluarganya, masa lalunya atau apapun itu. Karena kejujuran adalah fondasi penting dalam hubungan yang baik. Betul. Jadi tipsnya dengan judul kali ini yang pertama ya kita harus jujur karena kunci hubungan awet itu ya jujur. Minimal kalau nggak bisa jujur sekarang, besok atau nggak janjian buat hari apa, yuk kita saling jujur-jujuran biar sekali keluar aja gitu dengan bahasa yang baik juga, jangan bahasa yang ngejat ya kan. Dan harus Iya. saling sama-sama dengar, jangan langsung dipotong dan apa ya, pokoknya jujur aja deh, jangan ada yang ditutup-tutupi sama pasangan, entahkah teman, entahkah keluarga saudara. Jadi pokoknya apapun itu kuncinya yang pertama jujur, ya kan? Iya, Gitu aja deh kali ya. iya gitu aja deh kayaknya. Intinya kita jangan terlalu sering bohong lah kayak gitu. Ada kalanya kita bisa bohong tapi dengan alasan yang baik. Emang Walaupun boleh? bohong itu tidak baik. Sebenarnya dibilang nggak boleh, itu boleh sih kok kebohongan demi kebaikan itu. Tapi, Tapi dengan arti yang baik juga ya, tanpa menjatuhkan seseorang tanpa apa kayak gitu. tapi kalau Rosa ya, Kis, Rosa nggak enak hati kalau bohong. Misal gini, hari ini Rosa bohong nih, cuman untuk menjaga agar suasana itu kondisinya aman, ya kan? Tapi kalau Hmm. nanti udah besok mungkin atau lusa, Rosa bakal bilang sama orangnya sebenarnya itu kayak apa. Jadi hati pun enak, orang pun enak gitu. Dia bakal terima juga sih menurut Rosa, pasti walaupun kita bohong dan kita bilang tujuan kita bohong tuh apa alasannya. Hmm. Ya kan, jangan semena-mena hari ini bohong hanya untuk jaga perasaan dia, tapi kan gak enak juga tahu dari orang lain. Ya nggak sih? Iya juga ya. Iya kan? Nggak apa-apa kalau memang kondisinya lagi nggak memungkinkan, ya udah bohong aja dulu. Tapi besok atau lusa bilang sebenarnya aku kayak gini-gini, biar apa gitu bilang, jelasin. Iya intinya harus dijelasin juga ya. Jangan karena Iya. kita kebohongan kita karena lagi rame orang kayak gitu. Mm-mm. Jadi dia juga nggak tahu. Karena nggak tenang Iya. loh, paham nggak sih? Kayak hati kita tuh nggak tenang. Kalau aku biasa gitu. Iya sih. Karena bohong itu gak baik ya sebenarnya itu kalau Betul. dalam. Ya udah deh guys, pokoknya ambil yang baik-baik aja dari podcast kita episode kali ini. Pokoknya jangan bohong, kalau memang pun bohong ya udah nanti bilang di hari kemudian kalau udah kondisi memang benar-benar baik, aman ya udah dibilang aja nggak apa-apa, minta waktu juga, saling maafkan juga gitu ya, Kis. Iya. Ya udah deh guys, dadah, bye. Nice. Dah. Bye. Thank you for watching.